Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Oh Rabashikara Labatakara Labashandara. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Setelah seminggu kami lewati dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami, Engkau teramat baik bagi kami. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu selain memuji dan memuliakan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bawa ukupan persembahan kami di depan mezbah-Mu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Bapa. Biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Biar jemaat yang datang ke tempat ini Engkau urapi ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau beri pertolongan ya Tuhan. Dan bagi mereka yang membutuh pertolongan dari-Mu ya Bapa, Engkau beri ya pertolongan yang lebih dari yang sebelumnya ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para jemaat-Mu yang mau melangkahkan kaki ke tempat ini ya Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan, sampai mereka ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Setomo Tower ini Engkau urapi ya Tuhan. Bangku-bangku yang kosong Engkau isi ya Tuhan dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Biar sekeliling Setomo Tower ini Engkau jamah ya Tuhan. Engkau beritahu, Engkau ketuk pintu hati mereka bahwasanya sini ada rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah Setomo Tower ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di sini dan di sekeliling Setomo Tower ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para imam-imam musik yang pada hari ini membawa persembahan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai mereka ya Bapa, seluar biasa mungkin ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau urapi, Engkau pakai ya Bapa. Bapa, kuduskanlah kami ya Tuhan, supaya kami kudus di hadapan-Mu sebagaimana Engkau kudus ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu pada hari ini, Bapak Pendeta Dr. Adrian Eko ya Bapa. Sebagaimana beliau ya Bapa, Engkau pakai luar biasa di tempat ini ya Bapa. Engkau urapi beliau ya Bapa. Beri tanda-tanda yang lebih ajaib ya Bapa, supaya jemaat Setomo Tower ya merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk para gembala-gembala kami ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Engkau beri tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Kami butuh Roh Kudus bekerja. Kami butuh Engkau ya Bapa berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Luar biasa, amin. Amin, sebab Tuhan kita adalah Allah luar yang biasa. Coba sapa kiri kananmu Bapak Ibu, katakan Allah kita luar biasa. Haleluya, Allah kita luar biasa.
Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya dari tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak muda yang hadir tempat ini, yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, selamat datang Bapak Ibu. Jemaat Tuhan di tempat ini, Anda bukan orang asing, dan seterusnya minggu depan kita datang beribadah di tempat ini. Memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yang mau memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami hadir di bait-Mu yang kudus dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tanganmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sorakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. dengan semangat perkatakan pujian ini Bapak Ibu. Pelatarannya Dengan apa? Dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama bertepuk tangan, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Allah kita Dia baik untuk selamanya. kasih setia. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. lebih bersemangat lagi, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kita bersuka cita memuji Tuhan untuk selamanya. Kasih setia Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita baik. sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya, kasih setia yang mau bersyukur sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. sebab Dia baik. Kami merasakan kebaikan-Mu untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuduslah Tuhan sebab nama-Mu kudus Tuhan. Di tahta suci-Mu Tuhan kami mau menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau nyanyikan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Dari awal kita katakan pujian ini. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Kami mendengar suara, ku dengar suara berseru. Oh, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima
Tuhan, nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan hadir di baju cinta, Tuhan ada di tahtanya, Dibawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. rasakan kehadirannya. Anak domba yang dikorbankan, layak terima pujian. Kau hadir, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
memenuhi kami Tuhan, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami ya Tuhan. Sebab Roh-Mu yang turun, sebab Roh-Mu yang ada daripada kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah ya Tuhan. Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Ya labara. Kami percaya Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta
sore hari ini kami boleh berada di penghujung daripada bulan Januari. Yang berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, untuk perlindungan, kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami akui keberadaan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama dengan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami berkata kami perlu Tuhan di setiap langkah hidup kami, di setiap apapun yang kami lakukan. Kami berkata Tuhan, Engkau yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi andalan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda daripada kebenaran firman-Mu, Tuhan berkenan untuk mengurapi kami, menuntun kami. Bahkan seluruh umat Tuhan di tempat ini yang ada di gereja Bethel Indonesia, Pos PI, Sutomo Tower ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan mengalir bagi kami, menuntun, membimbing dan mengarahkan setiap kami. Buat kami mengerti ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Nah, ini kali yang pertama saya boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk Bapak Dr. Andrew Tobing, sudah memberikan mimbar ini untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, thank you Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak Andrew ini merupakan rekan sekerja kami di STT Pelita Kebenaran. Ya, beliau ini adalah ketua LPM, ya, betul ya? Ya, beliau ini adalah ketua. Jadi bagian otak kalau di STT itu otak sekolah itu beliau lah ini. Ya, bagian pemikirnya, bagian akreditasi, ya, bagian yang berhubungan dengan kepemerintahan. Nah, beliau ini saudara yang urus. Nah, saya bagian di STT itu bagian urusan yang mahasiswa, ya. Jadi kalau mahasiswa yang bandel-bandel, nah sama kami gitu ya. Ya itu. Nah, jadi memang masing-masing kita itu punya tugas di kampus, ya. Nah, ya memang di kampus kami ini juga sudah mulai sebentar lagi akan berakhir, ya. Jadi masa tugas kami semua itu akan kembali diubah semuanya. Termasuk Bapak Ketua kami, Bapak STT, Ketua STT kita Pak Yan juga akan diganti, ya. Jadi ada karena beliau sudah habis masa tugas ya, selama 2 periode, ya. Jadi kami juga di sekolah juga itu akan diubah semua, cuma tidak tahu ya sebagai apa lagi ke depan, ya. Nah, tapi tidak apa ya, walaupun itulah musim yang baru, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Ya, tapi beliau ini merupakan calon kuat yang luar biasa, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan promosikan beliau lebih lagi. Amin. Haleluya. Ya. Kita selalu berdoa buat beliau. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Nah, di bulan Januari ini, saudara, maka kita diberikan sebuah tema, ya, bahkan di sepanjang daripada tahun 2022. Nah, tema kita ini disuruh terus mendeklarasikan tentang tahun perkenanan Tuhan, tahun rahmat Tuhan itu telah datang, ya. Nah, atau the year of declaration, the declaration of the Lord favor, ya. Nah, tapi untuk bulan Januari ini, saudara, tema kita yaitu tentang rededikasi, tentang rumah Tuhan. Ya, jadi ini berulang-ulang saudara mungkin dengar, ya. Karena bulan depan kita sudah berganti tema. Ya, mungkin saudara lihat, ya ini kok asik temanya ini aja tiap minggu ya. Sepertinya bosan, ya. Nah, tapi itulah kita makin mendalami karena masing-masing hamba Tuhan tuh cara penyampaiannya, isinya itu beda, saudara. Tapi saudara mendapatkan pandangan-pandangan yang luas, ya. Nah, itulah. Nah, tema bulan depan itu adalah tentang rumah Tuhan itu sebagai basis peperangan rohani. Ya, wah, ini lebih seru lagi ya. Jadi memang bulan depan tuh bawaannya perang terus, Pak, ya. Ya, tapi ingat dalam rumah Tuhan gitu, ya. Nah, tapi untuk hari ini, saudara, karena ini udah minggu terakhir, ya saya ingin kembali mungkin dari versi saya. Ya, apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat, ya. Nah, Lukas pasal 4
ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Sekali lagi, Lukas 4, 18, 19. 3, 2, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dikatakan telah datang. Nah saudara, tadi sebelum dari sini kami, nah ini saya kaget saudara ya, tiba-tiba rupanya Pak Torang, Ibu ya, bahkan semua ini tim kami tadi melayani di Yang Lim ya, pembagian paket ya, ada sekitar hampir 400 paket yang kami bagikan tadi ya. Baru selesai ya. Jadi Pak Torang bilang ya sudah selesai semua, sudah baik, semua sudah dibagi. Oke, saya pamit, saya mau melayani. Rupanya mereka nongol di sini. Nah, ini yang baju merah semua ini ya. Ya. Ya, puji Tuhan ya, tadi berlangsung dengan baik ya, walaupun sedikit ada yang marah-marah, ada yang tidak dapat kupon ya, karena memang tiap tahun itulah yang kita hadapi ya saudara ya. Tapi puji Tuhan ya, ini ibu-ibu kita ini semua ini ya, kalau ada yang marah mereka lebih galak lagi saudara ya. Kalau udah di lapangan itu memang harus seperti itu saudara ya. Karena memang kadang-kadang kita urus orang seperti itu ya, sudah dapat mau minta lagi saudara ya. Sudah dapat, udah diatur semua bagus-bagus, mereka ngotot ya. Bahkan kita punya kejadian waktu bagi paket, karena tidak dapat ya, ada AI ya, merengek ya sampai kakinya ya merengek di tanah ya, kayak anak kecil ya. Ya sudahlah, kalau seperti itu udahlah ya, kita udah maklum lah, namanya orang tua ya, AI mereka susah ya, sudahlah ya, kita kasih lah ya. Pak susah ini mereka ini sudah memang kadang-kadang bandel sekali Pak ya, nggak bisa diatur ya, sudah begitulah mental mereka ya. Tapi saudara, kita bersyukur ya, karena Lukas pasal 4, 18, 19 ini sebenarnya ini yang Tuhan tuh berikan kepada kita sebenarnya ya. Bahkan bukan cuma pelayanan kami ya, tapi semua kita di tempat ini ya. Karena kalau saudara baca ayat Lukas 4, 18, 19, ini merupakan ada satu ayat kata kunci dalam ayat itu. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-18, dikatakan roh Tuhan itu ada padaku, oleh sebab itu dikatakan ia telah mengurapi aku. Nah ternyata Lukas 4 ini saudara, ayat 18, 19, kata kuncinya itu ya ini, bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab itu dia telah mengurapi aku ya. Nah saudara, siap untuk dipakai oleh Tuhan di tahun 2022 ini, amin. Nah gini, jangan harap kita mau dipakai oleh Tuhan melakukan yang tadi ya, kabar baik, memberitakan pembebasan ya, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan, tanpa saudara dan saya itu diurapi, dipenuhi oleh roh Allah ya. Jangan harap Pak saya akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak tanda, jangan harap saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan itu harus ada padaku. Dan saudara, ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum memulai pelayanannya. Karena Lukas pasal 4 saudara ya, sebelum Tuhan Yesus, setelah dia dicobai di padang gurun saudara selama 40 hari, maka dia masuk di dalam bait Allah, dia mulai membuka nats kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Dan saudara, dia mulai mendeklarasikan apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Di tengah-tengah saudara lihat bangsa daripada Israel, mereka sedang berada dalam pembuangan, tawanan. Mereka tertindas, mereka tertekan di Babel pada waktu itu. Tiba-tiba saudara, Yesaya mendapatkan sebuah pesan bahwa sekalipun engkau tertindas, sekalipun engkau dianiaya, sekalipun engkau mengalami kemelaratan, kemiskinan, kesusahan, tapi perhatikan, waktu engkau diurapi oleh Tuhan, pada waktu roh Tuhan itu memenuhi kehidupan setiap kita, maka firman Allah berkata, maka Tuhan akan menguatkan kita, dia akan memakai saya dan saudara itu dengan cara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya, Pak, ada yang tanya sama saya, Pak, apa sih hubungannya Lukas 4 ayat yang ke-18, 19 itu dengan rumah Tuhan? Sepertinya nggak ada koneksi. Nah gitu ya. Apa hubungannya Pak? Loh, saudara ya, firman Tuhan ini kan semua itu saling kait mengait. Saudara nggak bisa bilang ya secara letterlek harus tertulis tentang ayat tentang rumah Tuhan. Oh enggak ya. Nah perhatikan, kalau saudara perhatikan ya,
dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ya, coba bantu lompat Bang. Ya, yang Habakuk Tuhan hadir di bait suci, ya. Ya, lagi next. Ya, next. Nah, langsung lompat saja. Nah, dikatakan bahwa tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya, segenap bumi. Nah, Saudara, dalam Habakuk 2 ayat 20, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu ada di bait kudusnya. Tuhan itu ada, Saudara, di dalam rumahnya. Seberapa Saudara percaya kalau kita ini adalah bait kudus daripada Tuhan? Kita adalah rumah daripada Tuhan. 1 Korintus 3, 16, 17 menyebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah, perhatikan apa? Bait Allah. Bahwa roh Allah dikatakan diam dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus. Bait Allah itu adalah siapa? Kamu. Nah, perhatikan. Saudara, rumah Tuhan itu ada dua. Ya. Nah, yang pertama itu bicara tentang hidup kita sebagai tempat rumah daripada Roh Kudus itu berdiam. Tapi ada yang kedua, Saudara, rumah Tuhan itu bicara tentang rumah Tuhan secara fisik. Saudara ingat kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, ya, Tuhan katakan, bangun tempat kudus bagiku, rumahku, maka aku akan diam bersama-sama dengan engkau. Nah, itu perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Padahal Saudara lihat, kalau kita melihat dari dua ayat ini, ya, Saudara, padahal dikatakan bahwa 430 tahun bangsa Israel mereka berada dalam rumah perbudakan. Saudara, mereka jauh dari Tuhan, mereka nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Mereka tidak bisa datang berdoa, mempersembahkan sesuatu di depan Tuhan, nggak bisa. Tapi firman Allah berkata, Saudara lihat, setelah mereka lepas dari Mesir, dan Saudara, Tuhan rindu mau dekat dengan mereka. Dan Tuhan katakan apa? Saudara, bangun tempat kudus, maka aku akan diam di tengah-tengah setiap mereka. Nah, Saudara, apa yang terjadi? Maka bangsa Israel mulai bangun. Dan Saudara, harta benda kekayaan yang mereka ambil dari Mesir, yang mereka jarah dari Mesir, Saudara, itu berpindah tangan. Sehingga Tuhan katakan hanya orang yang tergerak, yang terdorong hatinya, Saudara lihat, itu dipakai oleh Tuhan itu untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan secara fisik. Artinya rumah, benar-benar rumah Tuhan gitu, ya. Hanya orang yang tergodok. Saudara bayangkan, kalau mereka pada waktu itu mereka hidup, Saudara, mereka bawa kekayaan Mesir dengan kekayaan kelimpahan. Saudara, pada saat itu saya percaya ada orang-orang yang mulai, mungkin Saudara, mereka menjara emas, permata, kain ungu, kain yang terbaik. Tiba-tiba Tuhan katakan, persembahkan itu untuk membangun rumah Tuhan. Waduh, Saudara, saya percaya hari itu pro kontra di lapangan. Yang satu baru lihat, oh ini yang namanya emas. Yang satu, oh ini baru pakai kain ungu, Saudara, kain yang terbaik. Tiba-tiba Tuhan katakan apa? Disuruh apa? Persembahkan. Waduh, Saudara. Tapi Tuhan katakan hanya orang yang terdorong, tergerak hatinya, dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, Saudara. Saudara sedang Tuhan, ya, pada waktu saya renungkan, iya ya, ternyata Tuhan itu berdiam bukan hanya kita, tapi Tuhan juga berdiam secara fisik. Nah, kalau Saudara bersyukur, ya, tadi saya tanya sama Pak Endro, ini tempat yang baru, masih pos PI, ya, tempat kapasitas 50 orang, ya. Ternyata di lantai paling atas itu ada yang lebih besar lagi. Ya, nah kita berdoa, Saudara, supaya wadah ini juga, Saudara, ya bisa berkembang, ya. Dan Saudara, kita percaya juga bahwa Tuhan akan memakai wadah ini untuk memenangkan, ya, jiwa-jiwa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Ya, tetapi ingat, bait Allah kita. Makanya Saudara lihat, pada waktu Tuhan Yesus, Paulus, ya, itu ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan dia menuju ke Damsyik. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya kepada Paulus, Paulus,
Mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Paulus bingung. Maksud Yesus apa ini? Maksudmu, engkau siapa Tuhan? Ya, tiba-tiba datang-datang, kenapa engkau menganiaya aku? Kapan aku menganiaya kamu? Ya, maksud Tuhan Yesus siapa? Itu adalah gereja, tubuhnya. Ya, makanya orang, saudara, ya, tahun 97, ya, bahkan di era reformasi, saudara, itu banyak gereja, gedung-gedung itu dibakar. Orang berpikir kalau gereja dibakar, gereja dihambat, habislah orang-orang Kristen ini. Ya. Selesailah mereka. Ya. Nah, saudara, mereka gak tahu bahwa bait Allah itu adalah kita. Amin. Tempat dikatakan di mana roh Allah itu berdiam bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi ingat, bait Allah itu ada dua, hidup kita sebagai rumah di mana Roh Kudus berdiam. Tapi yang kedua ada bait Allah secara fisik yang kita bangun, di mana juga tempat di mana apa? Tuhan juga itu berdiam. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, saudara, apakah Roh Kudus itu betah nggak tinggal dalam setiap kehidupan kita? Nah, ini dia. Ya. Saudara, apakah dia betah itu berdiam dalam setiap hati kita? Atau malah saudara, dia pengen kabur dari hidup kita. Dia nggak betah, dia tinggalkan hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tuh pernah dia marah. Oleh karena kenapa, saudara? Seharusnya dikatakan rumah Tuhan, saudara, itu sebagai tempat di mana tempat untuk berdoa. Rumah Tuhan seharusnya tempat di mana mereka datang untuk mempersembahkan korban persembahan di depan Tuhan. Tetapi hari itu firman Tuhan berkata, mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai apa, saudara-saudara? Sarang penyamun. Saudara, tiba-tiba Tuhan ambil cemeti, ya, dia obrak-abrik itu bait Allah, saudara. Ya. Orang yang jual beli dalam bait Allah itu, saudara, lari semua, saudara. Penukar-penukar dibalikan sama Tuhan. Saya mikir waktu itu, iya ya, memang ini kan bait Allah, ada satu tempat khusus, memang itu tempat jual beli. Tempat di mana saudara lihat lembu, sapi, kambing domba itu memang ada di situ. Jadi waktu orang datang ke rumah Tuhan, ya mereka harus pilih yang mana lembu, sapi yang bagus, itu harus dipersembahkan di pelataran. Dan memang di situ tempat jual beli, memang di situ. Tapi aneh, kenapa Tuhan tuh marah pada saat itu? Nah, ternyata pada waktu saya renungkan, saya baca, ada beberapa artikel. Saudara, ternyata yang Tuhan marah itu oleh karena kenapa? Karena bicara tentang sarang penyamun. Saudara, ini merupakan tempat para penyamun. Next ya. Tempat dikatakan para penjahat itu berkumpul dan bersembunyi di situ. Jadi dengan kata lain, rumah Tuhan itu dijadikan alasan untuk mereka tinggal dan berdiam di situ, saudara. Dan mereka nyaman untuk berada di situ. Padahal, perhatikan, padahal rumah Tuhan seharusnya tempat di mana orang dipulihkan, tempat di mana orang diubahkan, tempat di mana orang sudah lihat mengalami sesuatu yang baru, itu dalam rumah Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi perhatikan, saudara, ya. Memang ada yang bertanya, Pak, tapi kan gereja itu kan tidak semua tempat orang baik, Pak. Ya memang. Siapa bilang gereja itu tempat orang baik? Saudara setuju nggak? Wah, waduh, Pak, ini bawa punya statement kok gini, Pak, ya. Saudara, gereja itu tempat di mana kita semua ini orang jahat ada di sini. Dan ingat, kita itu diubahkan di tempat ini. Saudara setuju nggak? Kita ini kan punya banyak latar belakang yang jahat semua, betul nggak? Ada yang maling lah, ya, ada yang mungkin tukang main judi, ya, ada yang macam-macam, saudara. Karakter kita itu banyak di sini. Tapi kita yang jahat, waktu kita masuk dalam rumah Tuhan, seharusnya kita di situ diubahkan, seharusnya di situ kita dipulihkan. Katakan amin. Tapi ternyata waktu Tuhan marah, ternyata orang-orang ini, penjahat-penjahat ini, saudara, sarang penyamun ini,
Mereka ini nyaman dan tidak mau diubahkan oleh Tuhan, tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan marah sekali ketemu dengan orang. Harusnya mereka datang mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Tapi justru yang ada, saudara, mereka tidak mau sama sekali ketemu dengan Tuhan melalui para imam yang ada dalam bait Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, maaf kalau hidup kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kita bertahan dengan kehidupan kita yang lama. Maaf sekali lagi, kita bisa menjadi kategori sebagai sarang penyamun di hadapan Tuhan. Saudara sepakat dengan saya, katakan amin. Ayo kasih tahu samping kanan kiri, jangan jadi sarang penyamun. Amin. Tapi harus jadi sarang ngeo, saudara. Haleluya ya. Saudara harus menjadi tempat di mana kumpulan orang-orang yang dipulihkan, orang yang diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang membawa cinta kasih daripada Allah. Yang berikutnya saudara lihat, Roh Kudus harus betah. Jangan jadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun. Bahkan dikatakan jangan kita mendukakan Roh Kudus. Artinya mendukakan Roh Kudus, saudara, kita ini punya suara hati. Tentunya suara hati itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingatkan kita, kau hati-hati jangan buat salah. Jangan kau buat A, B, C, nanti bahaya kamu. Kita tabrak. Des. Waktu kita tabrak, waduh, kok hilang sukacita saya. Tuhan bilang, itu kan aku bilang, jangan lakukan. Saudara, ulang-ulang suara itu ingatkan kita. Tapi kita tabrak terus. Lama-lama, saudara, suara itu akan hilang. Dan dia tidak akan ingatkan kita lagi. Saudara, itu tanda bahwa kita sudah mendukakan Roh Allah. Tapi ada yang ketiga, saudara, ini yang lebih parah, menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus, saudara, ini bicara tentang kita ini sudah jadi orang yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Allah berkata 1 Korintus pasal yang 3, hanya Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Siapa lagi yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan? Roh Kudus saja kita sudah hujat. Anak-anak muda di tempat ini perhatikan, jangan karena jabatan, jangan karena jodoh, jangan karena hal-hal yang lain, yang duniawi, saudara jual Tuhan Yesus, saudara tukarkan Tuhan Yesus. Dan saudara, maaf, kita sudah tidak percaya, kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya kalau memang belum jodohnya, sabar, tenang. Amin, jangan dipaksa. Wah Tuhan, sudah itu dia jodohku. Tuhan bilang bukan, kita paksa ngotot terus, saudara. Saudara, jangan tukar oleh karena jabatan kita. Kita mau pengen naik karir kita, saudara, kita jual Tuhan Yesus. Saya berdoa, saudara, di tempat ini, saudara, sampai kapanpun, sampai akhir kapanpun, kita akan tetap bertahan. Amin. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Entah kunci dia. Ayo kasih tahu samping kanan kiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan dari awal sekali. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau
Apa yang Tuhan mau dengan rumahnya? Saudara, Tuhan mau kita ini dipimpin dan selalu mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Saudara, ada perbedaan antara kita dibaptis Roh Kudus dengan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus, saudara lihat, itu sekali seumur hidup dengan tanda saudara berbahasa roh. Sekali lagi, dibaptis Roh Kudus, saudara lihat, itu sekali seumur hidup dengan tanda saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Awal mula saudara berbahasa roh seperti apa? Saudara yang tahu. Ada yang mulai bahasa roh, tangannya bergetar-getar, lidahnya seperti terputar-putar. Ya, ada yang seperti sampai, ada yang rebak, saudara, macam-macam. Ya itu saudara lihat, ekspresi. Ya. Sedangkan dikatakan dipenuhi Roh Kudus, itu harus kita mengalaminya setiap hari. Saudara buka mata, minta Roh Kudus mulai memenuhi kehidupan kita. Nah itu bedanya. Ya. Ada orang berkata, Pak, sudah cukup Pak, saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda saya bahasa roh. Cukup Pak, cukup. Dan saudara tidak pernah pakai lagi bahasa roh itu. Maaf, saudara tidak mengaktifkan dia. Padahal dikatakan saudara kita harus memberikan hidup kita selalu setiap hari. Buka mata. Saudara bahasa roh. Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku. Penuhi aku. Saudara mungkin berkata, Pak, kenapa ya? Dia sudah bahasa roh. Tapi kenapa Pak dia bisa jatuh? Pak dia sudah bahasa roh loh Pak. Tapi hidupnya itu gara-gara masih judi, masih merokok, masih main perempuan, masih banyak melakukan kejahatan. Sudah bahasa roh loh Pak. Tunggu dulu. Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus. Jangan saudara dibaptis Roh Kudus, jangan saudara berpikir mereka nggak bisa berbuat dosa lagi. Saudara, kita masih bisa jatuh di situ. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, firman Tuhan berkata kita harus mengalami kepenuhan. Dan saudara, saya percaya pada waktu kita mulai mengalami kepenuhan, saudara, maka yang meningkat itu adalah perbuatan daripada roh. Buah roh itu yang akan meningkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ada berapa buah roh? Ada berapa buah roh? Buah roh cuma satu. Kasih. Itu bukan buah-buah roh. Betul Pak Endro ya? Ya, dalam bahasa Inggris itu dikatakan bukan buah-buah roh, enggak. Buah roh. Buah roh itu cuma satu, saudara, kasih. Di dalam kasih ada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, maka kita bisa melakukan perbuatan cinta, kasih, satu dengan yang lainnya. Ketika dikatakan kita dipenuhi oleh roh Tuhan, oleh roh Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu saudara dan saudara tidak mengalami kepenuhan, saudara, maka yang keluar itu adalah perbuatan apa? Daging. Perbuatan daging sudah nyata di situ. Percabulan, hawa nafsu, saudara, kemarahan, pesta pora, dan seterusnya. Saudara, sekarang gini, kita mau mendrive hidup kita ini kemana? Apakah kita mau mendrive hidup kita hidup dalam daging atau kita mau hidup di dalam roh? Ada orang mulai dengan roh. Firman Tuhan berkata dia mengakhiri hidupnya dengan daging. Tapi biarlah di tempat ini kita mulai dengan roh. Kita akan juga mengakhiri dengan roh. Amin. Sampai kita menutup mata, kita berkata, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku tetap dipenuhi oleh roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan kau mengurapi saat ini. Nah, secara cepat karena waktu kita ya. Jam berapa kita siap Pak? Jam 5 ya? Oke, udah lewat 1 menit. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita memberikan hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Rumah Tuhan itu mulai dibanjiri dengan kepenuhan daripada Allah. Sama seperti Lukas 4 ayat yang 18-19. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia sudah mengurapi kita. Yang pertama, saudara, dikatakan maka dari rumah Tuhan, dari hidup kita,
itu saudara akan melihat ada pengajaran-pengajaran yang akan keluar dari saya dan saudara. Dari mulut bibir kita, saudara, itu akan keluar ada pengajaran-pengajaran. Dari Gunung Sion dikatakan akan keluar ada pengajaran-pengajaran. Yang kedua, secara cepat, bukan hanya ada pengajaran, tetapi dikatakan gunung-gunung. Saudara, kita akan dipakai untuk meratakan gunung-gunung. Sama seperti Zerubabel, saudara, waktu dia membangun rumah, dasar daripada bait Allah, dasar daripada rumah Tuhan, dia mulai perhatikan. Saudara, di hadapan Zerubabel, setiap gunung-gunung itu diratakan. Amin. Firman Allah berkata, bukan dengan kuat dan gagah, bukan dengan dikatakan saudara apa sih itu? Tetapi dikatakan oleh karena roh Tuhan, melainkan roh Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tahun 2022, orang-orang kita Chinese katakan ini tahun macan air. Baru dengar macan saja kita sudah ngeri, saudara ya. Betul ya, macan air Pak ya. Ya, ini macan ini saudara itu simbol buas, simbol keganasan, ya, simbol apa lagi? Ya, dia, wah pokoknya itu keras gitu. Ya, itu macan saudara. Ya. Saudara, tahun 2020 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya mendengar tadi katakan ini di China ada virus yang baru keluar lagi ini. Ini yang update lagi, yang terbaru. Dan ini lebih parah dan bisa mematikan, katanya gitu ya. Lebih parah daripada Delta. Ya, Omicron mungkin kita masih bisa lolos. Sekalipun itu penyebarannya cepat. Ya, tapi yang dipanggil Tuhan, yang meninggal itu sedikit. Tapi ini yang terbaru ini saya lupa tadi ada dikasih tahu sama saya. Ini aduh. Ya. Saudara, itulah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, waktu saudara diurapi oleh Tuhan, maka kita akan dipakai untuk meratakan setiap gunung-gunung permasalahan yang ada. Katakan amin. Saudara bisa berkata seperti ini, ya. Tadi kunci apa tadi? Bukan kuat, hey, bukan gagah. Bisa lagunya? Tapi rohku, kata Tuhan. Bisa. Bukan kuat, hey, bukan gagah, tapi rohku. Ayo kita bagi bersama-sama. Sekali lagi, bukan kuat, hey, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, katakan sama-sama, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, apa? Oleh roh kata overturn. Ayo katakan saudara, bukan kuat, hey, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hey, tapi rohku, kata. Ayo tunjuk saudara gunung kita, gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, apa? Oleh roh kataku. Katakan gunung tinggi ratakan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, apa siapa? Oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Mari semua berdoa dalam bahasa roh. Oh ralabataka ralabasa ralabalala. Ayo saudara mulai berdoa dalam bahasa roh. Oh ralabataka ralabasa ralabalala. Mari minta Roh Kudus penuhi hidup kita saudara. Oh ralabasa ralabalala. Mari Roh Kudus penuhi kami.
Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus, kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami. Oh, ralabatakan, ralabasana, mampukan kami. Mampukan umat-Mu. Mampukan gereja-Mu. Oh, ralabatakan, ralabasana, ralabasana. Ayo semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh. Ralabatakan, minta api daripada Tuhan. Oh, ralabatakan, ralabasana, ralabasana. Oh, Roh Tuhan Allah ada pada setiap kami. Oleh sebab Ia telah mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus setiap kami untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, penglihatan bagi orang-orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, sudah datang, telah datang, sudah datang. Kami berkata jiwa-jiwa, 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 Roh Tuhan memenuhi hidupmu. Oh, ralabatakan, ralabasana, ralabadalama. Ayo semuanya berdoa. Mari lepaskan berkat buat jiwa-jiwa saudara. Oh, rabakas, oh, Tuhan, pakai kami gereja-Mu, pakai kami umat-Mu. Haleluya. Buat roh kami terus menyala-nyala ya Tuhan, menyala-nyala. Tidak ada kami yang padam, menyala-nyala ya Tuhan, menyala-nyala. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk terobosan demi terobosan di tahun 2022 ini, atas usaha kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Mohon kemurahan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Mari terus kobarkan saudara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kau lawan kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan dan tuntunan-Mu sangat ajaib dan luar biasa bagi kami Tuhan. Teruslah Kau bekerja dalam kehidupan kami, berbicaralah Tuhan, tuntun kami hari demi hari Tuhan. Yang percaya sungguh akan terjadi di hari-hari ke depan. Gunung-gunung tinggi dalam kehidupan kami akan tersingkir dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala sembah hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati hamba-Mu luar biasa yang telah Kau pakai untuk taburkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang telah menerima firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin, amin. Silakan doa saudara, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta tambahan hari ini 30 Januari 2022. Di dalam gedung Stomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Demikian warta tambahan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat.
Mari silakan kembali berdiri Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau memateraikan firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa, sehingga menjadi rema bagi hidup kami dan langkah kami ya Bapa. Tuntun kami ya Bapa dari firman-Mu ya Bapa. Jauhkan kami ya Bapa dari hati seorang penyamun ya Bapa. Bapa, ajar kami ya Bapa selalu bertumpu pada Engkau ya Bapa, dan selalu mengharapkan akan Engkau ya Bapa. Jangan sampai kami tersesat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami ya Bapa yang ada di pusat ya Bapa, Bapak Insinyur Niko dan juga keempat deputinya ya Bapa. Bapa juga gembala pembina kami Bapak Erba Manyonan ya Bapa. Juga gembala sidang kami Bapak Edi Prajetno. Gembala di Stomo Tower kami Bapak Andrew ya Bapa, Andrew Tobing. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa setiap pekerjaan dan langkah-langkah mereka ya Bapa, keluarga mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan visi dan misimu ya Bapa. Engkau yang memberikan ya pewahyuan yang luar biasa kepada mereka semua ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Adrian Eko ya Bapa, yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menambahkan visi dan misi serta pelayanannya ya Bapa. Dimanapun dia berada, Engkau sertai dengan tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Biarlah banyak di jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Semua itu ya Bapa demi Engkau ya Bapa, Bapa yang kami kasihi ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin ya Bapa. Dan juga segenap para menteri kabinet TNI, Polri, pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah ya Bapa. Kiranya Bapa yang memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Bapa juga memberikan hikmat kebijaksanaan serta membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik ya Bapa. Ya Bapa, kami senantiasa bersepakat berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Engkau tutup bungkus Indonesia ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Jauhkan Indonesia dari segala macam penyakit dan tulah-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, Indonesia berada di mata-Mu ya Bapa. Indonesia berada di tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu ya Bapa, sehingga mampu selesai tepat pada waktu yang Engkau sudah tentukan ya Bapa. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang ikut ambil bagian dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Bapa, berkati juga keluarga ya Bapa. Kasih ya suami yang mengasihi istri yang tunduk kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati yang masih sekolah, yang bekerja, maupun yang sudah berkeluarga ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Kiranya damai sejahtera atas Yerusalem turun atas kota Medan dan Indonesia ya Bapa. Dan terutama turun atas Stomo Tower ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati Stomo Tower ya Bapa, dan memenuhi tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini ya Bapa, semua ya Bapa, Engkau urapi ya Bapa, sehingga ya Bapa, jiwa-jiwa banyak Engkau kirimkan ke tempat ini ya Bapa, sehingga kursi-kursi yang kosong itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa.
Kami percaya Bapa, di luar sana ya Bapa, semua Engkau tangguh ya Bapa, Engkau rangkul ya Bapa, Engkau tangkap jiwa-jiwa, Engkau bawa ke tempat ini ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang, kami butuh berkat daripada-Mu ya Bapa. Saudara dikasih Tuhan yang telah diberkati luar biasa hari ini, mari sekali lagi sebelum kita pulang kita terima berkat yang luar biasa indah daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu ke surga dengan penuh iman dan percaya, dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih yang melalui Putra Yesus Kristus, serta persekutuan manis indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Terimalah itu jadi milikmu sore hari ini, bahkan sampai esok, sampai Maranatha. Yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Di nama Tuhan, memberkati saudara sekali lagi. Shalom, sampai ketemu lagi minggu depan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Jumat ini kita akan mengadakan training audisi departemen musik. Jadi bagi setiap Bapak Ibu yang ingin melayani di bidang departemen musik, baik itu WL, singer, musisi, dan multimedia, boleh datang bersama-sama dengan kami setiap hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya langsung kepada kotak yang ada di pintu keluar. Tuhan memberkati. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.